Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ari Julinanto, kelas 2019A sore, nomor induk mahasiswa 19 12 17 260, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto, SHMH. Pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah, di mana rakyat dapat menyalur hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik di era reformasi. Sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Berbagai regulasi peraturan dalam suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokrasi diatur dalam Konstitusi Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Kesepakatan demokratis mengenai pemilu dengan maksud agar bersifat fleksibel. Berdasarkan hal ini lahirlah Undang-Undang Pemilu yang melahirkan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Berbagai kalangan berpendapat lahirnya kebijakan pelaksanaan pemilu serentak dalam pesta demokrasi ini sangat berdampak terhadap meningkatnya beban kerja KPU serta lemahnya isu pesta demokrasi di daerah karena adanya keserentakan pemilu nasional. Untuk itu, adanya urgen didahulukan untuk pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Urgensi dilaksanakan pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak serta penyelenggaraan pemilu 5 kotak telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan, yang berpotensi dapat menghilangkan nyawa, seperti halnya terjadi di tahun 2019. Permasalahan lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusi warga negara yang mesti dilindungi. Desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu serentak seyogyanya dirubah dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Hal ini dikarenakan banyaknya pejabat publik yang masa jabatannya belum akan berakhir. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak juga sangat menambah beban kerja penyelenggaraan pesta demokrasi yang dapat berpotensi membahayakan keselamatan seperti halnya terjadi di tahun 2019. Untuk itu, dengan adanya pemisahan pemilu secara nasional dan lokal,
merupakan langkah revolusioner. Masalah pengulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak pada tahun 2019, yaitu memakan banyak korban dengan sistem 5 kotak yang menambah beban kerja petugas. Akan tetapi apabila tidak diserentakkan pemilihan umum, akan berakibat pula dengan lemahnya posisi presiden untuk menyelenggarakan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan. Karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat, sekaligus juga sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional. Akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Pelaksanaan pemilu serentak sangat baik jika diterapkan, akan tetapi tidak dibutuhkan kesiapan yang matang sehingga tidak akan munculnya penggulatan seyogianya. Pelaksanaan pesta demokrasi tidak hanya dilaksanakan berdasarkan penyelenggara agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD diagendakan menjadi satu, akan tetapi harus dapat melihat hal yang lain berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dialami saat ini. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.